reaksinya sama atau beda? Beda. Bulan depannya turun cuma 100.000. Kalau kemudian sikapnya berbeda karena perbedaannya keadaan, itu menunjukkan kalau pribadi seperti ini belum bisa disebut sebagai pribadi yang tenang. Dia masih labil, dia masih bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Nah, berarti kalau begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mengatakan bahwa yang namanya tenang itu identik dengan biasa. Iya, identik dengan biasa. Iya. Nah, hanya saja ini yang nanti akan membedakan Bapak Ibu. Biasanya itu biasa dalam apa? Iya, biasanya itu biasa dalam hal apa? Karena yang namanya biasa itu bisa dua kemungkinan. Biasa baik dan biasa tidak baik. Nah, tenang yang kita katakan tenang bersama Allah, iya, as-sakinah ma'allah, itu adalah orang yang tenang, di mana ketenangan itu dia dapatkan karena dia biasa dalam kebaikan. Iya, karena dia biasa dalam kebaikan. Sebab nanti akan kita temukan orang yang biasa dalam keburukan itu juga bisa tenang. Orang yang biasa dalam keburukan itu dia bisa tenang. Tetapi sekali lagi, tenang yang merupakan pilar sukses ukhrawi itu tenangnya orang yang biasa dalam kebaikan. Kalau orang tenang karena biasa melakukan keburukan, sekali lagi itu bukan ketenangan, itu bukan as-sakinah. Itu mati rasa namanya. Itu mati rasa. Bahasa Jawanya ndablek. Tahu ndablek Bapak Ibu? Orang kalau ndablek itu nampak tenang nggak Bapak Ibu? Kan nampak tenang itu orang-orang yang ndablek. Tetapi tentu beda. Iya, beda. Contoh dan semoga mungkin bisa di tengah, iya, atau monggo yang paling enak adalah ya soalnya yang bisa dilihat. Kalau saya nggak perlu dilihat nggak apa-apa. Iya, ahlan wa sahlan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang pengertian tenang sebagai bukti bahwa kita telah sampai pada sukses ukhrawi. Di mana tenang kita adalah tenang bersama Allah. Di mana tenang itu berarti kita selalu bersikap biasa dalam segala situasi. Tapi kita bersikap biasa dalam segala situasi itu karena memang kita biasa dalam kebaikan, bukan biasa dalam keburukan. Orang yang biasa dalam keburukan itu mungkin saja mereka bisa tenang. Iya, tetapi sekali lagi itu bukan sebuah ketenangan, itu mati rasa, itu dablek. Iya, bahasa yang sebenarnya kurang enak, atau kalau dalam bahasa akhlak, orang-orang yang tenang karena biasa dalam keburukan itu menunjukkan kalau hatinya sudah membeku. Iya, kalau hatinya sudah membeku. Iya, dan itu beda. Iya, contoh semisal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang biasa kalau dengar adzan ke masjid. Iya, dia biasa kalau dengar adzan ke masjid. Iya, maka mereka akan tenang pada saat ketika adzan ada di mana Bapak Ibu? Di masjid. Iya, mereka akan merasakan ketenangan. Kenapa? Karena mereka sudah biasa seperti itu. Tapi kita bisa bayangkan ada orang yang biasanya memang tidak ke masjid. Iya, biasa tidak ke masjid. Nah, pas waktu adzan,
acaranya bola di TV, atau acaranya berita terkini, iya, atau acaranya apa Bu? Sinetron. Itu orang yang tidak biasa ke masjid, ya, waktu adzan ngelihat sinetron, ngelihat bola, itu dengan tenang atau gelisah? Tenang. Kok begitu sangat yakin, Pak? Dia tenang. Nah, tenang seperti ini bukan tenang yang disebut sebagai as-sakinah. Itu bukti mati rasa. Itu bukti perasaannya sudah mati. Dan perasaan yang mati mengindikasikan kalau hatinya sudah keras membantu. Ya, tetapi sekali lagi tidak bagi orang-orang yang biasa dalam kebaikan. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang biasa dalam kebaikan, kayak misal tadi kalau dengar adzan biasa ke masjid, apa yang terjadi kalau seandainya sudah dengar adzan dia tidak ada di masjid? Dia masih asik dengan kesibukan yang ada. Pertanyaannya, dia tenang atau tidak tenang dalam keadaan seperti itu? Gelisah. Loh, kalau bisa gelisah berarti orang yang biasa melakukan kebaikan berarti dia bisa tidak tenang. Bahasa lain dari gelisah, kita katakan ya. Orang yang biasa baik pun bukan berarti kemudian dia selamanya tenang. Sangat mungkin dia kehilangan rasa tenang. Kapan? Ketika dia sudah biasa melakukan kebaikan, terus suatu saat yang mestinya dia melakukan kebaikan tetapi tidak melakukan kebaikan, disitulah nanti akan datang perasaan tidak tenang. Tetapi kita nanti akan lihat hukumnya. Perasaan tidak tenang seperti ini, ya, itu justru adalah bagian dari ketenangannya. Ya, itu sebenarnya ya, wujud dari ketenangan dia. Wujud dari ketenangan dia. Dia tetap tenang dalam ketidaktenangannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang mestinya sholat karena memang biasanya sholat, suatu saat dia tidak sholat, dia gelisah. Tapi dalam kegelisahan itu apakah dia menemukan ketidaktenangan atau ketenangan? Bukankah itu kegelisahan yang menenangkan? Ya, itu kegelisahan yang menenangkan. Kalau tidak disebut menenangkan, minimal kita mengatakan menenteramkan. Karena itu kalau mau gelisah, gelisahlah dengan gelisah yang menenteramkan. Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang biasa baik. Iya, oleh orang-orang yang biasa baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh semisalnya, sebagai contoh ada orang tua yang dia membiasakan anaknya tidak baca Quran antara maghrib sampai isya. Iya. Padahal dulu si orang tua ini dididik oleh orang tuanya kalau maghrib sampai isya baca Quran. Iya. Tetapi begitu punya anak, dia tidak meneruskan nilai-nilai kebaikan yang dulu pernah diajarkan oleh orang tuanya. Dia biarkan anaknya dengan kebiasaan mereka tidak baca Quran. Kira-kira orang tua seperti ini, waktu melihat anaknya habis maghrib sampai isya tidak baca Quran, tidak baca Quran, perasaan dia seperti apa, Bapak Ibu? Tenang atau tidak tenang? Tenang aja. Kenapa? Karena memang anaknya tidak pernah dibiasakan untuk membaca Quran. Tapi kira-kira orang tua seperti ini menunjukkan orang tua yang tenang atau dia gelisah? Gelisah. Kalau disebut tenang, itu tenang yang tadi kita sebut sebagai mati rasa. Dan itu musibah. Kalau sampai ada orang tua yang mati rasa pada saat dia melihat anaknya yang sebenarnya harus melakukan ini, anaknya harus ngaji, anaknya harus
Ya ngajinya tentu tidak hanya ngaji Quran, tapi juga ngaji yang lain. Dibiarkan begitu saja dan kemudian tenang saja. Ini orang tua, itu berarti orang tua yang sudah mati rasa. Iya, itu orang tua yang sudah mati rasa dan itu musibah. Iya, itu musibah. Karena sebenarnya tugas orang tua yang cukup berat adalah bagaimana menjaga perasaan anaknya tetap hidup, memiliki sensitivitas terhadap kebaikan. Itu tugas orang tua. Memiliki sensitivitas, menjaga anaknya agar anaknya punya sensitivitas kepada kebaikan. Sehingga kalau anaknya harusnya sholat, belum sholat, ada perasaan tidak enak. Itu yang harus diwariskan oleh orang tua. Tapi kalau orang tuanya tidak memberi contoh, ya terjadilah apa yang terjadi. Tentu kita tidak mengharapkan anak-anak kita seperti itu. Ya, kalau anak-anak kita yang kecil begini sudah biasa baca Quran, mereka pasti akan kehilangan kalau seandainya mestinya baca Quran tidak baca Quran. Pewarisan nilai-nilai seperti ini harus dimulai dari orang tua. Ya, sehingga ya, kalaulah kita orang tua punya tugas untuk mewariskan nilai-nilai kebaikan kepada anak, dan kalau kita menginginkan anak kita terus-menerus ngaji, berarti orang tuanya harus apa, Bapak Ibu? Ngaji, nggak boleh putus. Sebab kalau orang tuanya sudah nggak ngaji, ya, anak juga punya alasan. Bapak aja nggak ngaji, ibu aja nggak ngaji, ngapain saya harus ngaji? Nah, hadirin dan hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kalau kena musibah begini. Orang kalau sudah as-sakinah ma'allah, tenang bersama Allah, ya, kena musibah begini, apa yang akan terjadi? Tetap tenang. Tenang dengan cara ikhlas menerima dengan lapang segala yang pahit. Meskipun berada dalam situasi yang genting, mereka tetap tenang. Kenapa? Ada Allah. Mungkin kita masih ingat ya, sosok yang sangat mulia, beliau Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya, waktu beliau dikejar-kejar oleh Fir'aun, ya, bersama kaum beliau. Ya. Setelah dikejar lama, akhirnya Nabi Musa dan kaumnya ketemu dengan Laut Merah. Di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun dan pasukannya mengejar. Apa yang kemudian dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa? Inna lamudrakun, kita semua pasti akan tersusul. Itu menunjukkan mereka tenang atau gelisah? Gelisah. Tapi bagaimana dengan Nabi Musa? Dengan tenang beliau mengatakan, kalla, nggak bakalan. Kenapa? Inna ma'iya Rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Rabbku, bersamaku ada Allah. Saya ini, dia pasti akan memberikan petunjuknya kepadaku. Nah, karena itu penting bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah bisa mendapatkan ketenangan seperti ini. Bersama saya ada Allah, bersama saya ada Allah, bersama saya ada Allah. Itu yang membuat kita bisa tenang. Terus bagaimana caranya saya bisa mendapatkan ketenangan seperti ini? Di surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Berarti inilah sumbernya. Sumber ketenangan ya, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala ada pada zikrullah. Kalau nggak salah ini Al-Hijr ayat 18. Iya, kalau salah mohon nanti bisa dilihat, pastinya di dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Nah, karena itu kita bisa katakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketenangan adalah cahaya yang Allah simpan di hati orang yang selalu mengingatnya. Ketenangan adalah cahaya yang Allah simpan di hati orang yang selalu mengingatnya.
Allah Maha benar dengan firman-Nya. Sehingga kalau kita bisa mengamalkan ayat tadi, betul-betul nanti cahaya itu akan Allah letakkan di hati kita. Sebagian kita, kita semua kadang bertanya-tanya, saya sudah mengingat Allah tapi hati ini masih tetap gelisah. Hati ini tetap tidak tenang. Tetap tidak tenang. Katanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ini kok masih nggak tenang? Masih nggak tenang. Ini anak muda, ketemu razia polisi, udah langsung berzikir la haula wala quwwata illa billah, tapi tetap nggak tenang. Kebayang 50.000 melayang. Kenapa tidak bisa tenang? Nah, kalau itu terjadi mungkin bisa dicek caranya. Cara mengingat Allah ada caranya, ada kaifiatnya. Yang ini ingin kita coba diskusikan bersama. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketenangan yang bersumber dari zikrullah itu penting untuk kita miliki. Penting untuk kita miliki. Dan sekali lagi kita ingin sampaikan bahwa orang yang sudah mengingat Allah bukan berarti kemudian hatinya tenang dalam artian mutlak. Sangat mungkin kemudian dia dilanda kegelisahan. Tetapi dalam kegelisahan orang-orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan manfaat yang membuat mereka tenang. Sebagai contoh, pribadi yang selalu ingat Allah, katakan dia bekerja di satu tempat, tapi dia merasakan bekerja di tempat itu nggak tenang, gelisah, nggak nyaman, hati ini nggak bisa tentram. Kalau itu terjadi pada diri orang yang betul-betul dia selalu mengingat Allah, maka kegelisahan seperti itu akan dipahami sebagai isyarat bahwa di luar sana ada rezeki Allah yang jauh lebih baik. Di luar sana ada rezeki Allah yang lebih baik, lebih berkah. Karena itu apa yang akan dia lakukan? Keluar dari tempat dia bekerja. Ketika dia merasakan tidak bisa memungkiri hati saya gelisah, di tempat ini, maksudnya bukan di aula ini, di tempat di mana saya bekerja. Sama halnya semisal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang hatinya tenang karena mengingat Allah, ketika mendengar azan dan dia tidak juga beranjak keluar dari tempat di mana dia ada, dia akan tenang atau gelisah? Gelisah. Dan kegelisahan itu adalah pemberitahuan dari Allah agar segera meninggalkan tempat tersebut, karena ada tempat lain yang betul-betul menjanjikan ketenangan, yaitu masjid. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, karena itu ketenangan penting. Sebab kalau tidak punya ketenangan seperti ini, seperti yang tadi kita sampaikan, beku hati. Beku hati. Saya kemarin ini sekedar cerita, ada anak muda yang bekerja di sebuah kantor yang gajinya lumayan besar, tapi kantor itu masih dibilang syubhat, meskipun sebagian orang mengatakan tidak apa-apa, tapi sebagian mengatakan itu masih penuh dengan situasi syubhat. Apa yang terjadi dengan anak muda ini? Yang merasa tidak tenang berada di tempat itu. Itulah kalau orang sudah tenang bersama Allah. Ketika ternyata tempat itu memang bukan tempat yang cocok untuk dia, dibuat gelisah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kegelisahan itu sebenarnya sebuah tanda di luar sana ada sumber rezeki yang lebih segala-galanya, lebih baik, lebih aman, lebih berkah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi menjadi penting bagi kita untuk bisa tenang, di mana kita tenang bersama Allah. Kita tenang karena kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Bagaimana caranya? Ini bicara tentang mengingat Allah. Kalau kemudian kita wujudkan dengan bahasa yang aplikatif, maka mengingat Allah itu ada 3 macam. Iya, mengingat Allah itu ada 3 macam. Dan 3 macam ini real memang kita tidak akan pernah bisa melepaskannya. Yang pertama adalah mengingat Allah dalam peristiwa. Iya, kita mengingat Allah dalam peristiwa. Ya, apapun peristiwanya, kita jadikan peristiwa itu sebagai ajaran, ya, sebagai sarana, sebagai wasilah untuk ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin-hadirin yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita hadir di satu pengajian, pas mau pulang sandal nggak ada, itu peristiwa bukan Bapak Ibu? Peristiwa. Apa yang kita ingat? Yang pertama kali kita ingat siapa? Siapa yang ngambil? Berarti kita belum zikrullah dalam peristiwa. Iya, belum zikrullah. Padahal peristiwa itu dihadirkan agar kita punya kesempatan untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa itu sendiri sebenarnya adalah peringatan bagi kita. Peringatan untuk apa? Peringatan untuk mengingat Allah. Tetapi faktanya diingatkan untuk mengingat Allah, malah tidak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa dalam kehidupan kita sekali lagi dihadirkan, iya, sekali lagi dihadirkan agar kita punya kesempatan untuk mengingat Allah. Itu mengingat Allah dalam peristiwa. Nah, yang kedua, mengingat Allah dalam amal. Iya, mengingat Allah dalam amal. Itu yang kedua. Salah satu amal itu sholat. Bapak Ibu, jujur waktu kita sholat, yang kita ingat apa Bapak Ibu? Yang kita ingat siapa waktu kita sholat? Harusnya yang kita ingat siapa? Allah. Tapi kita sering sekali menjumpai waktu kita melakukan amal bernama sholat, kita lebih banyak mengingat selain Allah daripada mengingat Allah. Padahal Allah sudah berpesan di surat Thaha ayat yang ke-14, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Iya, dirikanlah salat untuk mengingatku. Bapak Ibu, apa yang terjadi waktu sebelum salat kita nyari-nyari kunci, kemana ini kunci? Nah, waktu salat tiba, ya kita mau nggak mau harus salat. Waktu salat yang diingat apa Bapak Ibu? Kunci di mana? Ditelusuri gitu ya. Iya, ditelusuri. Akhirnya ketemu juga, astagfirullah, ternyata di kamar mandi atau kunci. Dan dia menemukannya waktu sholat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal itu juga sebenarnya adalah wasilah bagi kita untuk bisa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, ini yang sebenarnya menjadi puncak segala-galanya adalah ingat Allah dalam hati. Iya, mengingat Allah dalam hati. Nah, kita nanti akan coba urutkan bahwa iya, kita akan bisa mengingat Allah dalam hati. Iya, sebab kalau ingat Allah di dalam hati itu tandanya sudah melekat. Iya, kita nanti akan memiliki hati yang sulit sekali melupakan Allah. Iya, sulit sekali melupakan Allah. Nah, itu prosesnya adalah dengan melalui peristiwa, setelah itu naik, iya, melalui amal, dan akhirnya dalam hati. Nah, kalau mengingat Allah dalam peristiwa, itu caranya bagaimana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kriterianya. Ya, ini kriterianya. Dan sebenarnya kriteria ini pun ya, sudah ada di dalam diri kita, tapi nggak tahu kenapa sering kemudian kita melupakannya.
Ada 3 kriteria bahwa kita berzikrullah dalam peristiwa. 3 hal itu, yang pertama adalah mengerti bahwa setiap peristiwa pasti terjadi dengan izin Allah. Itu berarti kita ingat Allah dalam peristiwa. Itu pengertian ingat. Tahap paling awal adalah mengerti bahwa setiap peristiwa pasti terjadi dengan izin Allah. Jadi waktu selesai pengajian cari sandal nggak ada, kok bisa nggak ada? Ini nggak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Tadi sudah langsung ingat Allah ya? Iya, sudah langsung ingat Allah. Mau pergi kok hujan, ini nggak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Oh pas betul, saya tinggal berangkat kok hujan turun. Kok bisa tepat begini? Nggak mungkin itu terjadi tanpa izin Allah. Berarti kita sekali lagi sudah ingat Allah dalam peristiwa. Setelah itu yang kedua, Bapak Ibu, meyakini bahwa semua peristiwa pasti membawa kebaikan. Iya. Itu zikrullah yang kedua dari sebuah peristiwa. Ini pasti membawa kebaikan. Ini pasti membawa kebaikan. Ibu, kalau ibu melihat putra ibu rewel, yang ibu temukan dalam rewelnya sang anak itu apa, Bu? Ada ibu di sini. Apa yang ibu temukan dalam rewelnya anak? Kebaikan atau keburukan? Gampang. Ibu seneng nggak dengan anak yang rewel itu? Enggak. Nah, kalau enggak berarti rewelnya anak itu bukan atau tidak membawa kebaikan. Berarti waktu itu yang diingat apa? Yang diingat Allah atau bukan Allah? Bukan Allah. Kalau kemudian kita merasa bahwa rewelnya anak membuat saya repot, nah itu berarti yang dia ingat siapa? Yang dia ingat siapa, Bapak Ibu? Yang dia ingat dirinya. Iya. Peristiwa itu membuat dia ingat dengan dirinya. Saya lagi repot begini kok ditambahin repotnya. Iya. Tapi kalau seandainya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan kemudian ada dalam pikiran kita adalah ingat Allah. Ingat Allah itu berarti ingat bahwa di balik ini ada kebaikan. Ya, ada kebaikan. Ya, ada kebaikan. Bapak kalau putra Bapak nggak mau ngaji, itu bikin Bapak apa? Tambah sayang atau tambah mangkel? Kalau tambah mangkel berarti tidak melihat kebaikan di balik susahnya anak diatur. Karena sebenarnya anak yang tidak mau disayang itu sebenarnya anak yang sangat membutuhkan kasih sayang. Cuma kadang kita melihatnya ini merepotkan, jadi tidak perlu disayang, perlunya dimarahi, perlunya dihukum. Sehingga kemudian yang terjadi, anak dengan orang tua semakin jauh. Iya, kalau sudah semakin jauh biasanya diapakan, Mbak? Biarin. Padahal anak kalau dibiarin mereka semakin jauh. Anak tidak lagi berada dalam kendali orang tua. Dan kalau anak sudah tidak berada dalam kendali orang tua, siapa yang nanti akan mempengaruhi mereka? Lingkungannya. Karena itu ini betul-betul menjadi tugas orang tua, menjadikan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang paling utama, tempat bertemunya orang-orang yang suka ngaji. Itu yang paling utama. Bagaimana
setiap orang yang ada di rumah kita, ya kita, istri, anak-anak, semuanya adalah orang yang suka ngaji. Insya Allah itu akan jadi kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah menyadari bahwa setiap peristiwa adalah ladang amal. Ya, berarti apapun peristiwanya harus ada amal. Tentu yang dimasukkan di sini adalah amal baik. Ada kesadaran, kenapa sandal saya hilang? Ini pasti ada kebaikan yang harus saya lakukan. Ada kesadaran seperti itu. Iya, ada kebaikan yang harus saya lakukan. Apa nih kebaikannya? Kira-kira kalau sandal kita hilang, ada nggak kebaikannya Bapak Ibu? Ada. Ikhlas menerima sambil mendoakan, mudah-mudahan sandal saya yang hilang dipakai untuk kebaikan sehingga saya dapat pahalanya. Iya, saya yakin yang ambil saya itu orangnya tidak sengaja. Kalaupun sengaja, mudah-mudahan Allah segera memberikan hidayah sehingga dia tidak mengulang lagi perbuatan dia yang sebenarnya menghinakan diri orang yang mengambil. Nah, itu berarti kita sudah menemukan dan mendapatkan kebaikan. Nah, sehingga ujung dari zikrullah dalam peristiwa, iya, wujudnya adalah apa Bapak Ibu? Wujudnya adalah amal. Iya, pertama adalah insyirahus sadr dulu. Ya, insyirahus sadr itu artinya lapang. Apapun peristiwanya kita selalu sikapi dengan lapang. Dan setelah kita lapang dengan peristiwa apapun, kemudian kita ikuti dengan amal. Jadilah kemudian setelah itu kita melangkah zikir dalam amal. Jadi amal itu lahir dari kita berzikir dalam peristiwa. Iya, lahir dari berzikir dalam peristiwa. Kalau orang tidak menjadikan peristiwa sebagai kesempatan untuk berzikir, maka tidak akan ada amal. Tidak akan ada amal. Iya, Bapak Ibu, ini contoh. Lagi banyak pedagang pembeli terdengar adzan. Itu peristiwa bukan Bapak Ibu? Peristiwa. Bukti bahwa kita zikrullah apa? Kita harus lapang dada. Saya tahu, ini pembeli banyak pasti mendatangkan keuntungan yang besar. Tapi ini adzan memanggil, dan yang memanggil adalah Allah. Saya harus lapang dada, melepas kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Ya, itu berarti kita sudah zikrullah. Ya, sudah zikrullah. Dan kalau kita sudah insyirahus sadr, sudah lapang, mudahkah kita untuk melakukan amal? Mudah. Bapak, iya. Sebenarnya kami ingin melayani Bapak, Ibu semua, tapi ini adzan sudah berkumandang. Kami mohon maaf karena toko akan segera kami tutup karena kami harus menunaikan sholat terlebih dahulu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita sudah berzikrullah. Dan peristiwa itu kemudian melahirkan Allah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau itu terjadi, yang dilakukan oleh seorang pedagang bersikap seperti itu, kira-kira pembelinya semakin sedikit atau semakin banyak? Insya Allah semakin banyak. Ya, insya Allah semakin banyak. Oh, tokonya mau tutup Pak. Iya, mau kemana? Mau sholat? Ya sudah, saya juga mau ikut sholat nih. Di mana sholat Pak? Di masjid. Ya nanti setelah selesai sholat saya mau beli lagi. Insya Allah seperti itu. Nah, jadi lahirlah amal. Nah, kalau sudah amal, bukan berarti selesai. Kita pun kemudian dituntut untuk berzikrullah dalam amal. Nah, apa zikrullah dalam amal? Tentu saja amal baik. Ada dua zikrullahnya Bapak Ibu. Ini yang pertama, hanya melakukan yang benar, atau sesuai dengan keinginan dan ketentuan Allah Ta'ala.
Ini berarti kita sudah berdzikrullah dalam amal. yakni amal itu benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, bukan benar dalam pandangan kita. Bukan benar dalam pandangan kita, tapi benar dalam pandangan Allah. Dan bukti bahwa kita sudah berdzikrullah dalam beramal adalah, kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali, fatadabbar aqibatahu, pikirkan akibatnya. Dengan kita bertanya, apakah memang Allah menginginkan saya melakukan seperti ini? Pikirkan, apakah memang Allah menginginkan saya berlaku seperti ini? Sudah ada tetap nonton bola, sudah ada tetap nonton sinetron. Apakah memang Allah menginginkan saya seperti ini? Kalau ada pertanyaan seperti itu, berarti kita sudah melakukan dzikrullah dalam amal. Iya, kita sudah melakukan dzikrullah dalam amal. Nah, yang kedua, kalau sudah benar, kita melakukannya hanya untuk Allah. Ini yang dalam bahasa Abdullah ibn Mubarak. Untuk yang pertama, beliau menyebutnya dengan ungkapan aswab. Iya, aswab. Jadi seseorang itu dikatakan berzikir dalam amal manakala amalnya itu aswab, benar, sesuai dengan apa yang sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada ketentuannya, tidak ngarang, betul-betul sesuai. Nah, sementara yang kedua, Abdullah ibn Mubarak menyebutnya sebagai akhlas. Aswabuha wa akhlasuha, begitu kata beliau. Akhlas, melakukannya hanya untuk Allah. Nah, jadi ada dua ketentuan zikir dalam amal, yaitu aswab dan akhlas. Nah, akhlas itu adanya di mana, Bapak Ibu? Di hati. Karena itu, kalau kita menginginkan agar kita bisa berzikir dengan hati, kita harus menjadi orang yang ikhlas terlebih dahulu. Jadi ketika kita sudah melakukan kebaikan apapun, amal baik apapun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sedang mengusahakan hati kita itu mudah untuk berzikir kepada Allah. Di mana hati kita akan dikatakan berzikir, kita berzikir mengingat Allah dalam hati, itu kriterianya ada 4. Yang pertama adalah melihat apapun dengan mata ta'zim. Melihat apapun dengan mata ta'zim. Mata ta'zim itu bukan mata kepala, tapi mata hati. Melihat apapun dengan mata ta'zim. Itu kriteria berzikir di dalam hati. Yang kedua, menyaksikan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan derai mahabbah. Menyaksikan nikmat Allah dengan derai mahabbah. Kalau ta'zim itu artinya mengagungkan Allah, mahabbah artinya cinta kepada Allah. Jadi waktu kita melihat buah, lihat buah itu yang muncul di dalam diri kita adalah rasa cinta kepada Allah. Ya Allah, betapa sayangnya Engkau, betapa sayangnya Engkau ya Allah. Kalau orang melihat apapun dengan mata mahabbah, dan sebagai mata-mata ta'zim, mata mahabbah itu juga adalah mata hati. Saya sering mencontohkan, Bapak Ibu, pernahkah kita melihat lutut kita dengan hati? Apa yang terjadi ketika kita melihat mata ini dengan hati? Yakin pasti akan muncul rasa mahabbah kepada Allah. Kenapa akan muncul mahabbah kepada Allah? Bayangkan kalau seandainya Allah menciptakan untuk kita sepasang kaki, tapi nggak ada lututnya. Pernahkah kita membayangkan, Bapak Ibu? Bisakah kita naik tangga
dengan kita berjalan tapi nggak pakai lutut? Bisa. Turun dari tangga, iya, nggak pakai lutut. Ya Allah, kalau kita betul-betul melihat lutut itu sebagai kenikmatan Allah, pasti mata ini berderai, derai mahabbah, derai mahabbah. Ya Allah, betapa Engkau menciptakan kami betul-betul sesuai dengan apa yang kami inginkan. Itu berarti kita sudah berpikir dengan hati melalui nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukankah dalam hidup ini kita tidak akan pernah sepi dari yang namanya nikmat Allah? Waktu bercermin, ya, baik-baik wajah kita, ya Allah, pasti akan muncul mahabbah, pasti akan muncul mahabbah. Dan sekali lagi, ini hanya akan terjadi kalau kita sudah mengikhlaskan apapun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi kita untuk bisa berzikir, ya, dengan hati melalui apapun yang kita lihat, termasuk juga melalui kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tidak harus nikmat yang besar seperti lutut, itu mungkin dianggap sebagai nikmat yang sepele. Tapi kalau kita melihatnya betul-betul dengan hati yang ikhlas, akan muncul apa yang disebut dengan mahabbah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah menggunakan nikmat Allah dengan linangan khasyah. Iya, dengan linangan khasyah. Apa itu khasyah? Kekhawatiran. Kekhawatiran. Kalau kita menggunakan nikmat Allah tidak seperti apa yang diinginkan oleh Allah. Menggunakan nikmat Allah tidak seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian khasyah. Pengertian khasyah. Kalau seandainya linangan khasyah ini terus-menerus membasahi hati kita, maka apa yang kemudian kita lakukan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Bukankah kita akan menggunakannya dengan hati-hati? Kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kemudian nikmat Allah ini kita gunakan untuk sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat kita betul-betul sangat khawatir. Dan kemudian terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menatap hari esok dengan yakin. Itu berarti kita sudah berzikir Allah. Menatap hari esok dengan yakin. Sehingga kalau seandainya ada orang, aduh, gimana ya hari esok saya, berarti dia sedang tidak berzikir Allah. Masih mengeluh, iya, masih kecewa, iya, masih mengungkit-ungkit masa lalu yang sebenarnya itu tidak ada manfaatnya, itu berarti dia, ya, tidak sedang berzikir Allah. Kalau kita betul-betul berzikir Allah, melihat hari esok itu betul-betul dengan yakin Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk saya. Nggak mungkin Allah menyia-nyiakan saya, karena saya tahu dengan keyakinan saya, Allah hanya punya satu rencana untuk saya, yaitu rencana baik. Allah tidak punya rencana yang lain untuk hidup saya kecuali rencana baik. Nah, dari 4 hal ini pada akhirnya nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari yang pertama akan muncullah rasa ta'jub. Dan ta'jubnya kita terhadap ciptaan Allah menunjukkan kita sedang berzikir Allah dengan hati kita. Ta'jubnya kita kepada Allah dari semua yang ada di alam raya ini, itu menunjukkan kalau hati kita berzikir. Mungkin lisan kita tidak mengucapkan subhanallah, tapi di kedalaman hati kita yang sangat dalam, kalimat subhanallah itu betul-betul menggetarkan hati kita. Melihat bunga, melihat daun, melihat buah, melihat langit, melihat awan,
bergetar betul hati ini penuh rasa ta'ajub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus diucapkan, meskipun kalau mengucapkan dan itu bagian dari apa yang ada di dalam hati, tentu itu menjadi sebuah kebaikan seperti yang diajarkan oleh Allah. Bukti bahwa kita ta'ajub dengan ciptaan Allah, apa yang kita ucapkan Bapak Ibu? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Itu kalau keluar dari hati, subhanallah, betul-betul memiliki pengaruh yang sangat kuat. Nah, yang kedua, dari gerai mahabbah akan muncul syukur. Akan muncul syukur. Jadi kalau ta'ajub, membuat hati kita mengucapkan subhanallah. Dan yang kedua, hati kita akan mengucapkan alhamdulillah. Dan kalau ketiga, akan muncullah amal baik. Amal baik. Dan yang keempat, terakhir, akan muncullah apa yang disebut dengan istislam. Kalau kita melihat hari esok dengan yakin, yang muncul istislam, pasrah. Dan pasrah itu setelah ta'ajub, syukur, dan amal. Jadi kalau orang pasrah aja lah, terserah esok mau gimana, dia tidak beramal, tidak bersyukur, tidak ta'ajub, nah itu namanya dia melompat, dan itu mimpi. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah tangga-tangga menuju zikrullah, menjadikan zikrullah menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena itulah mengingat Allah dalam hati, caranya adalah dengan kita ta'ajub, syukur, amal, dan istislam. Dan sebagai akhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya kesempatan yang sangat luas. Allah memberikan kesempatan itu kepada kita untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu beberapa menit ke depan. Hari ini adalah hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Maghrib nanti kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Nah, bicara tentang bulan Dzulhijjah ini, ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang memiliki keutamaan sangat banyak. Salah satunya adalah kesempatan kita untuk memperbanyak amal sholih. Karena amal sholih itu adalah bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena kesempatan ini datangnya setahun sekali. Dan ini momentum yang tepat untuk menyampaikannya, karena 1 Dzulhijjah sudah datang nanti malam. Begitu banyak keutamaan disebutkan, salah satunya di dalam Al-Quran. Di surat Al-Fajr, Allah bahkan bersumpah dengan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Allah mengatakan wal fajri wa layalin ashr. Wal fajri, demi waktu fajar. Wa layalin ashr, dan demi 10 malam yang pertama. Para mufassir seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, mereka mengatakan bahwa 10 hari yang disebut 10 malam yang disebutkan di surat Al-Fajr ini adalah 10 malam yang pertama bulan Dzulhijjah. Allah menjadikannya sebagai sumpahnya. Dan seperti yang sudah sama-sama kita pahami, kalau Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan menyebut nama makhluknya, salah satunya adalah walayalin ashr ini, itu menunjukkan dua hal. Dua hal itu, yang pertama adalah berarti makhluk itu yang disebutkan oleh Allah sebagai sumpahnya itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah. Semua sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Quran kan jumlahnya banyak. Asy-syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal duha wal laili idza saja wat tini waz zaitun wa turi sinin wal asri. Itu semuanya adalah makhluk-makhluk Allah yang disebutkan oleh Allah dalam sumpah itu.
Itu menunjukkan kalau sang makhluk itu punya kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah disebutkan sebagai sumpah Allah, berarti 10 malam yang pertama bulan Dzulhijjah itu punya kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah. Yang kedua, kalau Allah menyebut makhluknya sebagai sumpahnya, itu menunjukkan bahwa sang makhluk itu memiliki manfaat yang sangat besar untuk manusia. Memiliki manfaat yang sangat besar untuk manusia. Iya, seperti Allah menyebut wal asri, demi waktu. Waktu itu manfaatnya besar nggak untuk kita, Bapak Ibu? Besar sekali. Kita bisa bayangkan kalau seandainya hidup nggak ada waktu. Iya, gimana nanti malam bisa nggak ngaji? Aduh, nggak ada waktu. Iya, istri bilang, iya Pak, bisa nggak ini nemani anak-anak ngaji? Sang suami bilang, aduh maaf Bu, nggak punya waktu. Iya, bayangkan. Terus waktunya buat apa? Ini buat nonton bola. Wah, ini parah wah. Bela-belain nonton bola yang menelantarkan anak. Apalagi kalau pas perut mules. Aduh, gimana ini nggak punya waktu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, waktu itu punya manfaat sangat besar. Hal yang sama dengan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Terus di mana letak keutamaannya? Keutamaan 10 hari yang pertama, iya, bulan Dzulhijjah ini, sebelum kita sebut amaliyahnya, salah satunya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di 10 hari pertama melakukan amal salih, amal salih yang dilakukan di 10 hari yang pertama itu tidak bisa ditandingi oleh amal apapun, hatta pada jihad di jalan Allah, kecuali kalau berjihad di jalan Allah dan kemudian syahid, itu baru tertandingi. Jadi amal salih yang dilakukan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu nilainya sama dengan orang yang syahid di medan jihad. Sebuah perbandingan yang sangat luar biasa. Ya, itu nilai amal salih selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terus amaliyah apa yang harus dilakukan? Ini saya sarikan dari apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Perbanyak. Fa'ktsiru fihinna minat takbiri wa tahlili wa tahmidi. Begitu kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad hasan. Memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Kita tidak boleh mengatakan Allah cuma itu, karena sangat boleh jadi inilah cara agar semua keutamaan yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu masuk ke dalam diri kita. Kan yang paling penting adalah keutamaan itu masuk ke dalam diri kita, dan salah satunya bisa jadi melalui kita memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid selama 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua adalah puasa sunnah. Para ulama banyak yang menganjurkan kita melaksanakan puasa sunnah di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Utamanya nanti puasa hari Arafah yang jatuh tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau Masehinya berarti tanggal 14 Oktober. Iya, hari Senin. Kesempatan bagi kita yang nilai atau manfaat dari puasa itu kata Nabi, yukaffiru al-madhi, menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Iya, tapi dosa kecil. Iya, itu akan terhapus. Iya, terhapus karena kita melaksanakan puasa yaumul Arafah. Dan kemudian yang ketiga adalah salat Idul Adha. Iya, kita agadakan secara khusus. Iya, pokoknya nggak boleh ditinggalkan. Kalau ibu-ibu yang muslimah tetap dianjurkan hadir di salat
Idul Adha, meskipun cuma sekedar hadir tidak melaksanakan sholat, tapi itu sudah mendapatkan keutamaannya insya Allah, minimal keutamaan mendengarkan khutbahnya. Dan terakhir adalah berkorban di hari nafar dan hari tasyrik. Ini sangat tinggi nilainya, sedemikian tingginya sampai-sampai Nabi mengatakan barang siapa yang mampu untuk berkorban tahun ini, kemudian dia tidak berkorban, udahlah, nggak usah dekat-dekat masjidku, kata Nabi. Iya, jangan dekat-dekat masjidku. Iya, itu sebuah cara Rasul memotivasi sahabat untuk mau berkorban. Iya, sungguh-sungguh. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk terus-menerus memanfaatkan setiap peristiwa amal sebagai kesempatan bagi kita untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan melalui peristiwa dan amal itu kita pada akhirnya tergolong orang-orang yang bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati kita. Sekali lagi, bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati kita. Sebab kalau kita sudah bisa mengingat Allah dengan hati, insya Allah apapun yang akan menjadi kebaikan bagi kita, itu yang akan membuat kita insya Allah akan selalu tenang bersama Allah. Karena ketenangan bersama Allah ada pada saat kita senantiasa mengingat Allah dengan hati kita. Kalau hati mengingat Allah, Allah akan karuniakan kepada hati itu ketenangan seperti yang dijanjikan oleh Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, dan sepertinya ada